dengan proses penahanan dengan ancaman 9 tahun, di atas 9 tahun itu kan ada penahanan pengecualian ya Mbak Dia, itu diatur dalam pasal 29 ayat 1 huruf B, kemudian ayat 2 dan ayat 3 di KUHP. Nah artinya kalau besok adalah tanggal 2 Juni, itu adalah habisnya masa penahanan untuk tahap PN1. Tapi kalau kemudian jaksa penuntut umum juga masih memerlukan kelengkapan lainnya, maka dapat itu diperpanjang lagi dengan tahapan PN2 ya, penahanan PN2. Ya, itu memang jadi kita nggak akan menanggapi karena hukumnya seperti itu. Itu diatur di pasal 29 KUHP karena ini ancamannya di atas 9 tahun, memang diberi kewenangan menurut KUHP untuk diperpanjang. Jadi awal penahanan itu adalah 20 hari, bisa diperpanjang 40 hari. Ada satu klausul di pasal 29 seingat saya, kalau saya salah mohon maaf, bahwa di situ ditentukan dalam hal terkait dugaan tindak pidana dengan ancamannya 9 tahun ke atas, maka bisa apabila dibutuhkan dalam proses penyidikan, maka bisa diperpanjang 30 hari dan bisa diperpanjang kembali selama 30 hari. Apabila tenggang waktu sudah sampai batasan 20, 40, 30, belum juga ada penyelesaian proses penyidikan atau belum P21, maka harus lepas demi hukum, seperti itu. Saya sebagai orang terdekat Nikita Mirzani pasti selalu support Nikita Mirzani. Nah sebenarnya dengan ancaman di atas 9 tahun kan tadi saya sampaikan itu masa penahanannya itu ada 4 tahapan ya sampai dengan 120 hari. Nah dan saya yakin tanggal 2 Juni ini kan sudah habis ini tahap penahanan PN1, dan saya yakin beberapa waktu yang lalu, mungkin 2-3 hari yang lalu, sudah pasti pihak penyidik itu melakukan perpanjangan penahanan tahap PN2. Ya, dan kemudian kalaupun nanti tetap berkas ini masih dianggap belum lengkap, ya saya yakin dan percaya PN2 itu sudah diajukan penahanan sampai dengan tanggal 2 Juli. Tapi kalau misalkan pihak jaksa penuntut umum merasa bahwa ya begini-begini terus, ya untuk apa? Ya saya yakin juga ini akan di P21 kan, dan jaksa penuntut umum akan membuka di fakta-fakta persidangan. Mungkin nanti ada waktunya berbagi cerita juga dengan beliau. ya, kalau beliau berkenan ya aku sangat happy, seneng gitu. Aku kalau ketemu belum, cuman aku lihat dia cantik itu udah pasti, dengan umurnya yang memang sudah tidak muda lagi, segitu cantik. Kalau Mas badannya bagus gitu ya salut juga dengan kesabarannya gitu ya. Maksudnya kenapa, mungkin alasannya kenapa? Ya nggak woman to woman aja, nggak ada alasan gimana. Iya, cium tangan namanya juga sama yang lebih tua, harus sopan. Kita cium tangan silaturahmi. Sampai saat ini mereka baik-baik saja, nggak ada masalah. Menjalani rumah tangga seperti biasa. Pak Ibu menyampaikan bahwa menjalani persidangan ini dengan baik, jalanin aja. Ibu menghormati proses hukum, baik perdata maupun pidana. Jadi nggak ada masalah. Ini hal yang biasa lah. Ibu juga kan seorang perempuan yang tegar dan ya memang ini harus dihadapi, dan ini kan sesuatu yang biasa, nggak ada masalah. Kalau untuk Pak RK untuk Pak RK dia pokoknya hadir aja lah Pak di mediasi selanjutnya biar cepet selesai, biar kita sama-sama enak. Gentle, hadir betul. Makanya kalau saya dengan Pak RK ataupun dengan siapa lawyernya itu, Pak Muslim ya, Pak Muslim lawan tidur aja. Besok nggak usah datang, biarin dia dandan dari jam 2 pagi, ketemu lagi dengan jam 10. Tidak ada sanksi pidana juga buat Pak RK? Nggak ada sanksinya. Karena begini ya, setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Dia boleh-boleh saja mengajukan gugatan. Persoalannya diterima, dikabulkan atau tidak itu urusan nanti pada saat pembuktian. Pak RK mempunyai hak juga, mau hadir ataupun tidak. Cuman kalau dia tidak hadir, dia mempunyai kerugian terhadap hak dia. Hak dia untuk membantah dalil daripada gugatan LM itu bakal sia-sia. Artinya dia seenaknya merangkai cerita. Cuman kalau dia dengan hadir, Pak RK mempunyai hak untuk membantah, hak untuk menjawab, hak untuk membuktikan bahwa tuduhan dia itu tidak benar, segala macam. Itu aja. Kalau enggak, konsekuensi hukumnya enggak ada. Enggak hadir juga apa. Kurang kerjaan kalau hadir mah.
Kemarin pada saat dirimu live di salah satu akun sosmed, kabarnya Vero cemburu pas dirimu ke Cina, gimana nih Kak? Yang mana ya? Iya, Kak Vero katanya cemburu karena Kak Fuji Yang konten motor itu loh Kak. Iya. Yang konten motor, boncengan motor. Konten naik motor itu loh Kak. Konten motor yang mana ya? Terima kasih lo sudah mampir. Oh udah, tadi udah. Kalau ketemu aku kok belum? Nah, lo. Soalnya kamu kan sibuk naik motor sama orang lain. Waduh. Naik motor. Gimana? Mas yang di sana kok kita lagi kerja sih. Lo tau gak sih ada tren, jadi di Cina itu ternyata ada tren yang orang diangkat dipaksa naik motor. Kayaknya dia lagi tahu ya. Ini lagi tren ya. Nggak tahu dong. Ini lagi play the sale dong. Udah tahu. Jangan lupa di check out. Ini lagi play sale. Ini kita balik ke fair. Ini tapi Kak Vero yang membuka semuanya. Astagfirullahaladzim kan gak jadi aku upload. Ya kan jadi upload bakal dikasih tahu orang tahu Kak. Guys, tolong komen kita harus apa di tengah-tengah ini semua. Ya, di komennya kita harus apa. Ya, pokoknya kalau yang soal kayak gitu-gitu mesti tanya sama Mas Vero ya. Kalau aku intinya yang terbaik buat Mas Vero, selalu doain, apalagi dengan dia sekarang kan di DPR ya. Tentunya makin sibuk dan memang prioritasnya dia kan untuk rakyat ya. Jadi aku sih yang paling penting kalau memang jodohnya sudah dikasih sama Allah, itu benar-benar jodoh dunia akhirat. Karena seorang ibu tuh yang paling penting tuh anaknya bahagianya bukan di dunia tapi di akhirat. Satu jodoh yang benar-benar teman ibadah, teman dia untuk bisa hijrah di jalan Allah, itu aja sih. Tapi yang lain-lainnya semua pasti hanya Vero yang bisa jawab.